Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kimia untuk pertemuan kesekian kali ya dengan saya ya. Ya, untuk pembelajaran hari ini sebelum kita mulai dengan doa dahulu. Seperti biasanya ketua kelasnya memimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah rabbul arsyil adzim. Semoga dengan doa pada siang hari ini semuanya diberi kemudahan dalam menuntut ilmu ya. Nah, coba ini apa? Iya, korosi. Kemarin kita kan sudah belajar tentang korosi itu. Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Karena hari ini masih pembelajaran yang sifatnya lanjutan seperti itu. Nanti hari ini kita belajar lanjutannya yang pertemuan kemarin. Nah, kemarin kita tahu bahwa korosi itu awalnya kan sebelumnya kan besi dulu. Besi fasa solid, kemudian dia terinteraksi atau bereaksi dengan udara. Itu berarti ada apa? Biasa ada oksigen, kemudian ada apa lagi? Suhu, oksigen, suhu, bisa katalis mungkin. Tapi kalau besi ada katalisnya enggak? Enggak. Kemarin apa? Waktu praktikum menggunakan virtual itu? Konsentrasi sama suhu. Oke. Jadi nanti hari ini kita akan belajar lajunya, laju atau kecepatannya ya, gitu ya. Laju atau kecepatannya nanti yang dihubungkan dengan orde reaksi. Nah, orde reaksi ini apa? Nanti kita hari ini belajar. Sebelumnya kita akan belajar di sini KD-nya, yaitu di kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya di 3.7 dan 4.7. Ini nanti yaitu menentukan orde reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan hasil percobaan. Paham ya? Jadi hasil percobaannya kalian nanti itu digunakan untuk menentukan orde reaksinya gitu. Kemudian merancang dan melakukan dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi. Nah, nanti kalian kan merancang ya, merancang dan melakukan serta menyimpulkan percobaan yang kalian gunakan tadi yang di lab kimia gitu. Untuk pembelajaran pada siang hari ini nanti kita melakukan beberapa langkah ya, yaitu menggunakan pendekatan project based learning atau metode pembelajarannya project based learning. Berarti nanti di akhir di pertemuan ini itu kalian menghasilkan produk gitu. Produknya apa? Nah, ini yang kita akan bahas. Yang pertama nanti ini sama seperti yang kemarin untuk project based learningnya ini ada 5 fase ya, ada 5 fase di sini. Fase pertama yaitu menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Sekarang ini ustazah bagi kelompok ya, ustazah bagi kelompok. Jadi 4 kelompok. Kelompok 1 ini absensi 1 sampai 6. Ini gambar tebing breksi di Jogja ya. Tahu nggak? Pernah ke sana nggak? Pernah. Bagus. Bagus. Tetapi kalian melihat fenomena apa di tebing breksi itu? Wilayahnya jadi kotor nggak? Oke. Jadi kotor karena mungkin pengunjungnya juga tidak paham untuk membuang sampah dengan baik gitu. Kemudian banyak yang dipahat dan lain-lain. Ya, oke. Artinya ini digunakan untuk wisata. Kemudian bahan baku juga nih untuk pembuatan semen. Semen penting juga nggak? Penting juga. Semen itu juga penting untuk bangunan dan lain-lain. Tetapi di samping itu kita juga paham bahwa ketika ini nanti dibuat semen semuanya akan terjadi masalah nggak di lingkungan? Iya, terjadi. Ada pertanyaan nggak? Bisa, hujan juga bisa. Jadi kan kita kan nggak bisa mengendalikan arus hujan loh, ya kan? Tetapi ketika hujannya nanti lebat banget gitu, hujannya lebat banget,
terus ininya sudah rusak seperti ini. Berarti akibatnya gimana nih? Erosinya kan tambah parah. Ada pertanyaan lagi? Iya apa? Kalian akan saya tugaskan ya untuk merencanakan himbauan kepada masyarakat untuk membuat proyek poster infografis ya. Silahkan bergabung dalam kelompoknya masing-masing. Ini kan belum duduk dalam kelompok ya. Ya, silahkan bergabung dalam kelompoknya masing-masing. Berdiskusi dan browsing di internet ya, sesuai LKPD yang Ustadzah sampaikan. Nah, di situ nanti ada kolom untuk pertanyaannya apa, jawabannya seperti apa, sumbernya kalian dari mana, kemudian kesimpulan yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Ya, tadi ada pemecahan masalahnya untuk membuat apa? Infografis himbauan kepada masyarakat, di mana isinya ada beberapa poin tadi. Nah, poin-poinnya itu silahkan berdiskusi antar kelompok, mana aja poin yang akan saya tampilkan gitu. Jelaskan cara penentuan order reaksi dari hasil percobaan di laboratorium kimia berdasarkan kajian. Mencari informasinya, kajian literatur itu sumbernya. Jadi sumbernya nanti dituliskan di sini. Insya Allah untuk kelompok 1 di ACC ya, untuk pembuatan bahaya penebangan liar di pegunungan Kars. Tetapi nanti untuk reaksinya ya, untuk reaksi antara CaCO3 itu juga disampaikan. Manfaatnya nanti berarti ini ya Mbak ya, manfaatnya benar-benar disebutkan nanti literaturnya, kemudian dampaknya apa, ya, yang lain diperhatikan semuanya ya. Kemudian nanti dampaknya apa, nah itu nanti juga ditampilkan di situ, nanti literaturnya juga yang jelas. Jadi nanti ngambil jurnalnya juga yang jelas. Oke, untuk kelompok 4 judulnya bagus ya. Nanti yang lain kalau mau ganti judul nggak apa-apa, tapi temanya sama. Ini judulnya apa? Cars and its life cycle ya. Jadi untuk tujuannya sudah benar, yaitu untuk menghimbau kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan di pegunungan Kars, kemudian memberikan solusi terhadap masalah lingkungan di pegunungan Kars. Ini tujuan proyeknya Ustadzah ACC ya. Judulnya juga Ustadzah ACC, kemudian waktu tanggal pengerjaan proyek juga sudah Ustadzah ACC, untuk prosedurnya juga sudah benar. Jadi hari ini nanti kalian akan melakukan percobaan ya, uji laboratoriumnya, yaitu uji menggunakan pita Mg atau pita magnesium yang direaksikan dengan HCl. Semua bahan ya, bahan alatnya sudah ada di depan kalian, satu bagi satu kelompok. Jadi bisa langsung disiapkan di depan kelompoknya masing-masing. Yuk diambil. Ini sarung tangannya sekali pakai. Iya, satu pasang. Nah, ini nanti itu saya siapkan larutan HCl-nya 3 molar. Nah, tugas kalian nanti mengencerkan 3 molar itu menjadi 2 molar. Nanti kalian menggunakan variasi molarnya itu 3 jenis. Ayo, awas ya. Menggunakan variasinya 3 jenis konsentrasi, yaitu variasi 1 molar, 2 molar, sama 3 molar. Kemudian pita Mg-nya juga nanti ditimbang dulu sebelum digunakan. Nah, langkah-langkahnya coba dipahami dalam satu kelompok dulu. Sebelum praktikum silahkan ada yang mau ditanyakan? Hati-hati, yuk mulai. Dimulai dulu ngencerkan semuanya. Yang lainnya bisa nimbang, Mbak.
jadi. Dan ini lucu ya, kreatifnya masuk ya. Nanti yang kelompok lain boleh mengikuti untuk PPT dari kelompok 3. Kemudian nanti yang untuk kanvanya juga dibuat sekreatif mungkin dan kontennya itu tetap masuk. Jadi nggak hanya masalah kreatifnya saja bagus, tapi kalau kontennya nggak masuk ya kurang gitu. Jadi harus balance antara konten sama kreatifnya gitu. Jadi ada penilaian beberapa di situ untuk di kreatif dan kontennya. Di sini kami dari kelompok 3 akan menyelesaikan proyek kami yang berjudul Acceleration. Apa itu hujan asam? Hujan asam adalah hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel air. Kesimpulan dari hujan asam adalah zat atau material asam yang turun ke bumi, entah dalam bentuk deposisi basah atau kering. Hujan asam yang turun ke bumi biasanya diakibatkan dari pencemaran udara yang sangat buruk. Sehingga fenomena ini bisa menyebabkan turunnya asam dari atmosfer ke bumi. Kelompok 2, ya silakan kelompok 2 bertanya ke kelompok 3. Jadi efek dari hujan asam itu banyak sekali. Mungkin yang kita soroti di laju reaksi ini kan efeknya di pegunungan kapur. Tapi selain pegunungan kapur itu juga dia bisa menimbulkan penyakit. Salah satunya tadi yang sudah disebutkan yaitu kanker kulit. Batuan kapur atau gunung kars itu ditambang. Ya, kalau ditambang otomatis dia kan akan mengalami kubangan kayak tadi sudah disebutkan kubangan, kemudian sudah hasilnya udah kayak tumbukan-tumbukan gitu kan, tidak utuh gunung gitu. Ketika utuh gunung itu kan berarti luas permukaannya lebih besar dibanding yang hasil penambangan, karena kalau hasil penambangan berarti dia luas permukaannya kan besar. Ketika kena hujan asam, laju reaksi perusakannya juga semakin besar dan semakin cepat seperti itu. Nah, inilah pentingnya kita dalam untuk melestarikan lingkungan.